Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saat ini saya mengampu mata kuliah Budaya Angkola Mandailing, yang mana deskripsi mata kuliah ini adalah berkaitan dengan budaya yang ada di Angkola dan Mandailing, khususnya daerah Tabaksel, yang biasa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari, baik itu secara praktek ataupun secara teorinya. Selanjutnya di sini mata kuliahnya menggunakan sistem pembelajaran ceramah dan diskusi. Selanjutnya dengan menggunakan evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa yang akan bisa melihat atau menjelaskan bagaimana budaya Angkola Mandailing ini bisa dianalisis ataupun diaplikasikan oleh mahasiswa di kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas terkait dengan kebudayaan yang ada di masyarakat kita, baik itu yang biasa kita lihat atau sehari-hari kita laksanakan ataupun tidak. Selanjutnya kita akan terjun langsung kepada praktek pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Budaya Angkola Mandailing. Siapa yang masih ingat tentang materi
perannya. Berarti dia punya peran di sini. Apa ini? Menurut Anda hormat Narumola itu apa? Hormat Narumola di sini adalah lebih dihargai ketimbang yang tadi. Kakak dan anak baru ini lebih ditinggikan posisinya. Kenapa dia lebih ditinggikan? Itu pertanyaannya. Kenapa dia harus lebih tinggi ketimbang ini? Karena dia adalah yang memberikan istri kepada suami. Itu sebabnya dia lebih tinggi. Peranannya itu lebih tinggi ketimbang ini. Itu makanya posisinya seperti ini tadi. Di kahari ini dia harus seimbang. Mana maklumat itu berarti dia harus pandai-pandai menyeimbangkan diri dengan saudaranya atau kaharinya. Ya kesini dia harus hormat. Kesini dia harus ya, kalau bahasanya kita mungkin mengelakkan atau membujuk atau apa lagi? Atau bisa jadi mungkin mengayomi, tapi lebih ke kalau mengayomi mungkin lebih menata semua ya. Sebenarnya bisa kalau bahasa kita lebih simpel mungkin pandai menganju pun bisa, menganju pun bisa, atau bisa apa? Mengambil hati boleh. Karena dia akan sebagai ini sebagai penanggung jawab. Kalau seandainya kita putar lagi posisinya, kalau tulang Anda yang punya, kalau tulang Anda pindah posisi kemana? Bisa? Bisa. Kalau dia ke tempat tulangmu atau ke tempat saudara, ke tempat keluarga istrinya, itu akan berputar terus. Itu posisi. Jadi kalau dari anak dulu itu siapa tadi yang mengatakan tunggu yang tidak, ini dia. Ini akan jadi 3 tungku segitiga sebenarnya. Jadi posisinya dia bisa mutar-mutar dengan orang yang sama. Paham? Selanjutnya di sini pembagian dari moral. Mungkin itu nggak akan panjang kalau ini karena tidak semua Anda memahami. Tadi kalau moral itu adalah ini dia. Moral tadi siapa? Saudara? Dari ibu. Ya. Moral. Ya. Selanjutnya pembagian yang kedua adalah pembagian dari anak baru. Pembagian anak baru itu berarti tadi siapa? Siapa tadi? Anak baru. Saudara? Perempuan dari ayah. Berarti anak baru pusako. Siapa itu? Anak pusako itu ayah Anda kan punya bau itu, bau dia kambing. Paham? Ayah Anda punya bau, ada? Ayah Anda itu punya bau, anaknya siapa?
Apa kira-kira alasannya? Baunya yang tidak asin sama kakak ini yang daripada bau. Kembali ke tadi posisinya. Bau ini baik, baunya yang baik kan? Ayam musuhnya mana yang baik? Soalnya kamu lama jadi, malah aku sudah bau dia. Makanya aku nak makan istilahnya. Kalau aku tuh ada bau, makan main, tetap makan mainnya, kan itu. Tetapi kalau tidak turun ke bawah, bau di baik, bau di bau mesin boleh.
paling dominan dalam suku bahasa itu kebanyakan itu adalah moral. Tapi ada sebabnya kenapa dia moral yang dominan? Karena moral itu adalah yang berduduk di rokok nabi juga tentang moral. Lalu anggolong moral pasti kami tentang kolu, kami mengorai. Kami tentang kolu moral. Ada moral tak keluar sudah.